Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Laila Nur Alifah dengan NPM 222151121 dari kelas 2022D, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nur Jamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan. Jelaskan. Untuk yang pertama, bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan? Hubungan antara filsafat pendidikan dan pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tidak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan. Ciri-ciri filsafat terbagi menjadi 6. Yang pertama ada skematika konsepsial konsepsi atau rencana kerja yang merupakan hasil generalisasi serta abstrak dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satu. Yang kedua ada koheren. Yang ketiga ada pemikiran positif yang merupakan suatu usaha perenungan atau refleksi kritis rasional yang runtut dan mendalam terhadap suatu hal atau suatu objek yang dipikirkan oleh akal budi. Yang keempat ada rasional. Rasional di sini yaitu pemikiran yang logis, berarti pemikiran yang berhubungan satu sama lain, utuh, tidak terpisah-pisah, tidak fragmentaris, tidak terpotong-potong. Pemikiran rasional kontra terhadap segala hal yang irasional dalam kehidupan. Yang kelima ada menyeluruh atau holistik. Merupakan pemikiran kita harus berhubungan erat dengan seluruh kenyataan yang ada atau eksis. Yang terakhir ada memberi visi. Memberi visi, filsafat juga berciri visioner. Filsafat tampil dalam paradigma pandangan, pemikiran, visi terhadap suatu kenyataan dunia dan diri kita sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri filsafat pendidikan. Ciri-ciri filsafat pendidikan di sini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada universal. Artinya, konsep tersebut memiliki tingkat generalisasi yang tinggi sehingga mampu memberikan fondasi yang luas. Yang kedua ada adaptif. Artinya, dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk beradaptasi perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam era global. Yang ketiga ada transferable. Artinya konsep-konsep yang ada dalam pokok-pokok bahasan tersebut dapat dimanfaatkan atau digunakan bagi pemecahan masalah dalam berbagai disiplin ilmu. Yang keempat ada aplikatif, yang memungkinkan untuk diterapkan atau diaplikasikan secara luas pada berbagai bidang keilmuan dan teknologi. Yang kelima ada meaningful, artinya layak bermakna dan bermanfaat untuk diketahui dan dikuasai oleh siswa sebagai landasan tumbuh dan berkembang. Yang keenam, mampu membentuk dan membangun pola pikir atau frame of thinking siswa. Yang ketujuh, breakthrough concept dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Yang terakhir, creativity and innovativeness, yang artinya mampu mengembangkan kreativitas dan kecakapan inovasi. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Untuk filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Sedangkan filsafat pendidikan matematika merupakan mata kuliah dasar yang berisi dasar-dasar pemikiran pendidikan matematika. Mata kuliah ini diperlukan untuk pembelajaran tentang perbedaan antara matematika dan pendidikan matematika, serta keterkaitan keduanya. Selanjutnya, menguraikan metodologi pendidikan matematika atau epistemologi, hakikat pendidikan matematika atau ontologi, dan nilai pendidikan matematika atau aksiologi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan?
mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Nah, untuk yang pertama, tujuan filsafat pendidikan dan fungsi filsafat pendidikan. Untuk tujuan filsafat pendidikan yaitu memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Nah, di dalamnya juga ada beberapa poin untuk tujuan filsafat pendidikan. Yang pertama, membantu menemukan masalah-masalah pendidikan dan sekaligus memberikan cara untuk mengatasinya. Yang kedua, memberikan informasi yang komprehensif, mendalam, dan sistematik tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan dan mendesain konsep pendidikan. Yang ketiga, memberikan dorongan bagi dilakukannya aktivitas pendidikan yang disebabkan karena memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang sistematik, mendalam, dan komprehensif tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Yang terakhir, memberikan informasi tentang proses pendidikan, misalnya bermutu atau tidaknya pendidikan tersebut, tercapai tidaknya tujuan pendidikan yang ditetapkan, serta berbagai kelemahan lainnya. Untuk selanjutnya, fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama ada fungsi spekulatif, yaitu berusaha untuk mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang telah ada dari segi ilmiah. Yang kedua ada fungsi normatif, yaitu menentukan arah dan maksud pendidikan, terlihat dari adanya rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, fungsi kritik, yaitu memberikan dasar bagi pengertian kritis dan rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah. Yang keempat, terakhir, fungsi teoritis, memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu kegiatan praktik dalam dunia pendidikan. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Bagi guru, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena filsafat pendidikan akan mempengaruhi bagaimana cara mengajar dan mendidik siswanya. Melalui filsafat pendidikan yang dianutnya, seorang guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa, calon guru seperti ini mempelajari ilmu filsafat dan ilmu filsafat pendidikan adalah perlu, bukan saja memperluas wawasannya mengenai pendidikan serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkannya gaya belajar yang tepat, tetapi juga dapat menyadarkannya mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat, mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika? Untuk pertanyaan mengapa harus belajar filsafat matematika, dikarenakan filsafat matematika adalah bagian dari filsafat yang berbicara tentang matematika dan mengkaji asumsi-asumsi, landasan, dan implikasi matematika secara filosofis. Setiap ilmu memiliki landasannya masing-masing. Dalam ilmu matematika, landasannya adalah kerja para matematikawan dengan riset mengenai subjek matematika. Landasan matematika mengkaji tentang dasar-dasar logis dan filosofis matematika dan merupakan penelitian matematika konsekuensi filosofis yang berkaitan dengan hakikat atau sifat alami matematika. Nah, untuk selanjutnya, jelaskan setiap aliran filsafat matematika. Untuk aliran filsafat matematika terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran logikalisme. Aliran logikalisme ini matematika yang dapat dinyatakan dalam istilah umum logis dan terbukti dari prinsip-prinsip logis saja. Kepastian pengetahuan matematika dapat tereduksi menjadi logika tersebut. Logika dianggap memberikan landasan tertentu untuk kebenaran. Selain terlalu ambis, upaya untuk memperpanjang logika seperti hukum kelima Frege melalui program logistis akan memberikan dasar logis untuk pengetahuan matematika, mendirikan kembali kepastian yang melalui dalam matematika. Yang kedua ada aliran formalisme. Dalam aliran ini, sifat alami dari matematika ialah sebagai sistem lambang yang formal. Matematika bersangkut paut dengan sifat-sifat struktural dari simbol-simbol dan proses pengelolaan terhadap lambang-lambang itu.
Nah, berdasarkan landasan pemikiran itu, seorang pendukung aliran formalisme merumuskan matematika sebagai ilmu tentang sistem-sistem formal, walaupun semua sistem matematika masih menggunakan sistem aksioma, tetapi menganggap matematika sebagai konsep formalisme tidak diterima oleh beberapa ahli karena keberatan bermula ketika Gödel membuktikan bahwa tidak mungkin bisa membuat sistem lengkap dan konsisten dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, ada aliran intuisionisme. Aliran intuisionisme ini berpendapat bahwa matematika suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan-bilangan seperti cerita bohong adalah hanya entitas mental, tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia memikirkannya. Yang terakhir, aliran konstruktivisme. Dalam filsafat matematika dapat ditelusuri dari tokoh Kant dan Kronecker atau Kommer 1960. Menurut fatum konstruktivisme, pengetahuan diperoleh melalui proses aktif individu mengkonstruksi arti dari suatu teks, pengalaman fisik, dialog, dan lain-lain melalui asimilasi pengalaman baru dengan pengertian yang telah dimiliki seseorang. Tujuan pendidikannya menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Yang terakhir, pertanyaan nomor 5, bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika? Matematika dan filsafat memiliki hubungan yang cukup erat dibandingkan ilmu lainnya. Alasannya, filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Ada juga yang beranggapan bahwa filsafat dan matematika adalah ibu dari segala ilmu yang ada. Sekian pemaparan hasil jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.